Guys, hati-hati kalau kalian makan gorengan, ternyata banyak minyak palsu, asli bahaya banget. Yang tadinya kayak gini bisa disulap jadi kayak gini, kok bisa? Ternyata ada oknum penjual minyak eceran yang berbahaya banget, dimana mereka itu ngumpulin minyak-minyak dari sisa-sisaan kayak gini, mereka beli dengan harga yang pastinya lebih murah. Awalnya mereka panasin dulu kayak gini, sampai akhirnya dicampurin cairan kimia yang bernama hidrogen peroksida, yang umumnya digunakan oleh industri tekstil, yang fungsinya untuk menjernihkan si minyak ini. Belum sampai situ aja nih cairan kimianya, diaduk-aduk sampai tangannya si bapak itu, kalau kalian perhatiin ya, itu semacam ngelotok-ngelotok dan kata dia sakit banget nih, karena kan terlalu sering kena hidrogen peroksida. Kebayangkan masuk ke dalam tubuh kalian, ditambah lagi nih kaporit yang biasanya digunakan untuk menjernihkan kolam berenang. Setelah diendapkan beberapa hari, lihat deh, minyaknya jadi jernih banget, kayak minyak baru. Bener-bener kayak nggak kelihatan kan? Tapi kalian harus curiga kalau harganya itu bener-bener jauh dari pasaran normalnya, kayak bapak-bapak ini yang jujur. Siapa yang suka makan keripik pisang kayak gini? Hati-hati guys, ternyata ada keripik pisang yang palsu. Nih kalian lihat, ada kimianya sama yang nggak ada, kalian harus bisa bedain. Jadi dari oknum pedagang keripik pisang palsu ini, awalnya mereka merendam pisangnya itu yang awalnya disebut garam. Tapi kalau dilihat-lihat kok kayak bukan garam ya? Ternyata mereka campur dengan tawas, yaitu untuk menjernihkan air biasanya guys, dan nggak lazim untuk dimakan. Yang lebih parahnya lagi adalah untuk menarik perhatian konsumen, warnanya kuning, terang, segala macam. Mereka mencampurnya dengan kayak gini nih, pewarna tekstil. Kalian bisa lihat, ini sampai kalau digosok-gosokin ke tangan, itu susah banget hilangnya, dikarenakan ini biasa digunakan untuk mewarnai yang bukan makanan. Emang bener guys, setelah digoreng, dia warnanya bagus banget. Kuningnya itu beda banget sama pisang normal biasanya yang nggak dikasih pewarna tekstil. Dan untuk membedakannya, kalian harus perhati ini. Yang biasanya normal adalah warna yang kayak gini, lebih ke kuning pucat dibandingkan kuning yang terang banget kayak gini. Siapa yang suka makan batagor kayak gini? Hati-hati guys, ternyata ada batagor palsu. Dan itu dari ikan busuk, asli nih parah banget. Jadi ternyata ada oknum pedagang nakal yang menjual batagor dari ikan busuk kayak gini. Dia itu mengambil ikan yang paling murah, dia cari di pasar yang hampir busuk, yang kayak udah nggak mau dijual lagi sebenarnya sama penjualnya. Tapi dia akalin dengan cara mengasih tawas, kasih boraks, dan lain-lain supaya wanginya itu saru dan kayak wangi bau busuknya itu lumayan hilang. Kan biasanya amis banget tuh. Dia tambahin boraks supaya jadi pengenyal. Udah gitu, tepung sagunya dia campurin sama pemutih, dikarenakan tepung sagu yang rada murah yang dia pakai itu kalau habis digoreng, warna batagornya itu jadi kayak semacam nggak terlalu putih. Udah boraks, pemutih, kebayangkan kalau masuk ke dalam badan kalian. Tapi untuk membedakannya, kalian harus coba cium-cium dulu. Biasanya kalau yang terbuat dari ikan busuk, dia itu wanginya nyengat banget. Dan kalau terlalu kenyal, hati-hati kalau misalkan itu adalah penggunaan boraks. Biasanya kalau nggak pakai boraks, dia akan agak patah kayak. Hati-hati buat kalian yang suka makan tahu. Ternyata sekarang ada tahu palsu guys, dibakarnya pakai plastik, asli ini jorok banget. Ternyata ada oknum penjual tahu yang menggunakan bahan bakar untuk menggoreng tahu-tahunya ini itu pakai plastik sampah guys. Bukan cuma plastik, ternyata karet-karet bekas bikin sendal kayak gini yang kalau dibakar tuh baunya luar biasa nggak enak, nyengat banget. Itu dipakai buat goreng tahunya. Yang menjadi berbahaya adalah ketika si sampah-sampah ini dibakar tuh di bawah si tahu menggunakan minyak. Nah, beberapa partikel mikroplastik itu akhirnya terbang dan masuk ke dalam tahunya. Sampel tahunya setelah diteliti, ternyata banyak banget mikroplastik yang akhirnya terkandung di dalam si tahu tersebut. Dan kalian tahu nggak bahayanya kayak gimana? Menurut ahlinya, ini bahaya banget ketika dikonsumsi sama ibu-ibu hamil. Itu bisa mengakibatkan kecacatan terhadap anaknya nanti. Dan juga bisa mengakibatkan kanker. Lebih hati-hati dalam memilih makanan ya. Siapa di sini yang suka makan tempe? Hati-hati guys, ada tempe palsu yang dimasaknya itu diinjek-injek dulu, terus habis gitu dicampurin sama koran. Asli ini bahaya banget. Dikarenakan harga kedelai itu suka melonjak tinggi, tapi permintaan tempe itu masih besar, akhirnya banyak oknum nakal yang menggunakan trik ini guys. Pertama aja udah nggak higienis, setelah si kedelainya ini direbus, akhirnya dia hancurin dengan cara diinjek-injek kayak gini nih. Katanya biar lebih merata, lebih bersih, pakai kaki dia yang telanjang kaki kayak gini, udah gitu disiram gitu. Nggak cuman itu, untuk memperbanyak jumlah tempenya gitu, dia nggak pakai kedelai doang. Akhirnya dia merobek-robek kardus dan juga bentukan kayak gini nih, kertas-kertas bekas buku tulis, direbus, dijadiin bubur kertas. Udah gitu digabung sama kedelai tadi nih, katanya itu nggak bakalan kelihatan tuh warna putih-putihnya nanti, karena kan nanti bakal ditumbuhin jamur juga tuh si tempenya, nggak bakalan kelihatan. Dan bener aja, ini samar-samar banget guys kertasnya. Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, ini bisa kanker loh guys, bahaya banget.
Siapa yang suka makan gorengan, tapi yang kriuk-kriuk banget? Hati-hati, jangan-jangan digorengnya pakai plastik kayak gini. Kalian harus tahu tuh cara bedainnya, apalagi kalau dibakar. Karena orang Indonesia itu demen banget makan yang berminyak, gorengan-gorengan kayak gitu. Dan karena emang enak, tapi banyak oknum juga yang menggunakan plastik kayak gini, dilarutin ke minyaknya, dan akhirnya membuat gorengan itu jadi crispy-nya lama. Mereka cuma berpikir keuntungan yang banyak, dikarenakan kalau didiamin lama, digoreng lagi juga bisa crispy lagi. Tapi kalian harus tahu akibatnya buat tubuh kalian. Mulai dari nyeri dada, abis itu gangguan pencernaan, yang lebih parahnya lagi, itu bisa kanker guys. Kalian harus tahu cara membedakannya. Kalau misalkan dia nggak pakai plastik, itu di atas 2 jam aja. Kadang-kadang kayak udah letoy, udah nggak garing kriuk lagi. Tapi kalau pakai plastik, dia masih crunchy banget. Yang pakai minyak plastik itu biasanya ada bercak-bercak putih di gorengannya, dan kalau dibakar apinya gede, dan tapi bara hitamnya itu dikit. Kalau minyak bagus, apinya kecil, bara hitamnya banyak.